Kabar mengejutkan datang dari Regina, juru bicara Farhad Abbas. Regina yang sempat disebut-sebut sebagai orang ketiga di balik perceraian Farhad Abbas dan Nia Daniati ternyata telah bercerai secara agama dengan sang suami Ilal Ferhat sejak setahun yang lalu. Hal ini bertolak belakang dengan pengakuan Farhad selama ini yang selalu menegaskan jika Regina adalah istri sah Ilal, sahabatnya. Sehingga tak mungkin Regina menjadi orang ketiga di balik kisruh rumah tangganya dengan Nia. Sayangnya, Regina enggan mengungkapkan alasan di balik perceraiannya. Lantas, apa kata Farhad soal perceraian Regina dan Ilal? Ya, boleh dikatakan selama ini kan sebenarnya belum banyak masyarakat yang tahu, dan bagi saya juga tidak perlu tahu ya, karena bagi saya itu adalah masalah privasi saya, dan juga saya juga tidak mau menjadi konsumsi publik. Tapi ya mungkin kali ini ya saya harus mengatakan yang sebenarnya, bahwa memang saya sudah dijatuhkan talak oleh suami saya, tepatnya mungkin Hari Raya Idul Fitri hari kedua ya tahun lalu gitu. Dan jadi memang secara agama kami sudah berpisah ya, bercerai. Yang betul itu bulan Juli tahun 2013 pernah dengan Regina. Ya, saya pertama turut prihatin atas perceraian itu. Tapi kalau mendengar cerita dan melihat kenyataannya, ya mudah-mudahan aja Regina bahagia dan bisa lepas dari belenggu. Di mana alasan-alasan perceraian itu diantaranya adalah Regina tidak pernah mendapatkan nafkah lahir batin semenjak 4 tahun. Kemudian sang suami tidak pernah membiayai anak, kemudian hanya mempermalukan dan merasa kaya, merasa hebat. Sifat kekanak-kanakan tidak dewasa itu muncul. Kemudian ketika digugat, sang suami juga menelpon SMS saya mengatakan bahwa Regina karena mereka kawin siri, tidak ada suratnya, dianggap suratnya bodong. Padahal surat itu selama ini yang bikin adalah suami. Berarti ini ada unsur pidana penipuan yang dilakukan oleh calon mantan suaminya terhadap Regina. Kisruh rumah tangga Farhad dan Nia serta Regina dan Ilal sepertinya memang terkait satu sama lain. Kabar dugaan perselingkuhan di antara mereka juga menjadi bumbu penyedap yang kian tercium aromanya. Maklum, saat kisruh rumah tangga Farhad dan Nia mencuat ke permukaan, sosok Regina yang selalu hadir di sisi Farhad sontak menjadi sorotan. Regina lah sosok yang dituding menjadi wanita idaman lain Farhad Abbas. Kini justru Farhadlah yang disebut-sebut menjadi orang ketiga di balik perceraian Regina dan Ilal. Benarkah Ilal memiliki bukti-bukti perselingkuhan istrinya dengan Farhad? Lantas kenapa pula Ilal baru sekarang berani buka suara? Saya lihat dengan mata kepala sendiri bahwa ini mereka berselingkuh. Ada foto CCTV yang saya ambil di CCTV mereka di dalam lift. Nah, saya kan ngecek juga secara diam-diam, saya ngecek, tapi saya tahan. Jadi menurut saya Ilal nggak usah ini saya kan dulu juga mendapat izin dan secara profesional. Selama ini juga dia bekerja buat saya dan membantu saya, ya mungkin dengan cara-cara belakangan saya melihat dia mengadu domba dengan mempermalukan, menghina istrinya dan sangat tidak layak. Bukan dia membela, malah membela selingkuhannya yang juga mantan klien saya, si Mary, yang masih bersuami. Ya, jadi tinggal jalani aja persidangannya. Juga saya menjelaskan ini semua tidak ada hubungannya dengan Farhad Abbas gitu, karena memang rumah tangga kami memang saya itu kan ditalak sudah hampir ya mau setahun ya. Jadi ya sebelum saya menjadi juru bicara dari Farhad Abbas, jadi semuanya tidak ada hubungannya dan kaitannya. Dan kalaupun mungkin saat ini Mas Farhad juga mungkin sedang proses ya, itu tidak ada kaitannya dengan saya. Jadi mungkin hanya waktunya mungkin kenapa bisa bersamaan ya. Kalau dibilang secara agama memang saya sudah bercerai dari tahun lalu gitu. Santernya kabar yang menyebutkan Farhad sebagai orang ketiga di balik perceraiannya dengan Ilal dibantah dengan tegas oleh Regina. Menurutnya, hubungannya dengan Farhad selama ini hanya sebatas hubungan kerja dan tidak dibumbui api asmara sedikit pun. Kalaupun rumah tangga mereka kini sama-sama diambang perceraian, hal itu memang terjadi secara kebetulan dan tidak terkait satu sama lain. Ya, itulah makanya sangat disayangkan juga sebenarnya ada statement-statement seperti itu ya. Kan mungkin sebagian orang melihatnya hanya dari sisi luar saja gitu. Mereka tidak pernah tahu juga, dan saya pun tidak pernah ingin tahu sebenarnya. Saya sebenarnya sedikit agak terganggu ya mengenai kabar seperti itu, tapi saya pikir ya sudahlah, waktu juga kan akan menjawab. Jadi mungkin di sini ya
saya tidak mau mencampuri urusan terlalu jauh, urusan dengan keluarganya Mas Farhad, mungkin dengan Mbak Nia, karena mungkin kan mereka juga punya permasalahan sendiri yang saya juga tidak harus mencampuri situ. Mungkin ya saya bilang karena waktu dan semuanya mungkin ya tidak disengaja berbarengan seperti ini ya, padahal tidak direncanakan. Walaupun sebelum ada ini, walaupun mereka lagi baik, memang saya selalu dikait-kaitkan dengan Regina. Jadi menurut saya yang penting kan kami bekerja secara profesional dan santai-santai saja. Lantas, jika nantinya Farhad dan Regina telah sama-sama bercerai dari pasangan masing-masing, akankah hal itu memuluskan langkah keduanya untuk bersatu? Farhad sendiri tak menampik kemungkinan itu. Farhad berdalih dia adalah tipe laki-laki yang tak bisa lepas dari keberadaan seorang pendamping. Karenanya Farhad berharap sebelum putusan cerainya dengan Nia dibacakan, dia sudah memiliki seorang pengganti. Regina kah yang dimaksud Farhad? Saya mengikuti pilihan Nia ingin bercerai dengan saya dan ingin cepat mengambil keputusan. Kayaknya udah nggak sabar lagi untuk berpisah dengan saya. Mungkin ingin janda. Saya berharap sebelum saya dicerai ya, saya harus ada pengganti dulu. Karena saya takut kesepian. Saya orang yang selalu ada pendamping. Jadi nggak mungkin saya biarkan diri saya menduda. Oh itu kan penafsiran kalian aja. Ya kalau menurut saya kalau Regina selalu dekat dengan saya biar gak ada pengganti, saya sudah merasa ada yang mendampingi, itu aja. Ya mudah-mudahan nanti kalau Anda jodoh berdua, Regina dengan Farhad Abbas, mudah-mudahan Anda jangan termakan oleh karma Anda sendiri. Jadi inilah bagian daripada sinetron Anda sendiri. Jika Farhad Abbas tengah disibukkan dengan kisruh rumah tangganya, trio ubur-ubur yang terdiri dari Aldi Taher, Bobby Maulana dan Ucup Nirin justru tengah disibukkan dengan kegiatan yang kian padat. Lantas, kehebohan apa yang terjadi saat trio ubur-ubur menyambangi kota Semarang? Kisahnya hanya di Was-Was setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana. Lumpia, ubur-ubur datang, prepet, prepet, prepet.